menyampaikan pendapatnya? Oh, selanjutnya ya. Nama saya Balkis Mera dari kelas 12 IPA 3. Berita itu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau kabar yang terjadi belakangan ini. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Berita itu apa ya? Kan sering dengar, ada berita apa hari ini? Nah, berita itu apa sebenarnya? Oh ya, siapa namanya? Yeremi dari 12 IPA 8. Yeremi, oke. Berita itu sebuah informasi yang sedang hangat. Sebuah informasi yang sedang hangat. Oke. Jadi berita itu secara sederhana kita bilang informasi, ya, informasi, laporan. Ada berita apa? Ada laporan apa hari ini? Seperti apa contohnya berita berat? Politik, gitu ya. Politik, kriminal, korupsi, kriminal juga. Itu hard news. Kalau soft news, berita-berita ringan, dia lebih ke human interest, ya. Yang ketertarikan publik apa nih? Misalnya berita ringan itu seperti yang sudah saya kasih contoh tadi, misalnya SMA 5 nih ada perwakilan tiga siswanya lomba olimpiade sampai ke Amerika, ya, lomba matematik sampai ke Amerika misalnya. Itu masuk soft news, human interest, ya. Kita buat satu orang satu berita nggak apa-apa? Satu hati. Berarti satu kelompok satu produk. Oke, silakan dibuat. Holding on through all the years, looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you. Even on your darkest days, you know that I will never change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gina Akila Rivera. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 5 Medan. Saya mendapatkan berita bahwa pada tahun ajaran 2023-2024 SMA Negeri 5 Medan mulai menerapkan kurikulum merdeka yang mengusung pelaksanaan P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Siswa baru kelas 10 yang akan menjadi pelaksana kegiatan P5 ini. Kurikulum Merdeka terbagi menjadi dua pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pelajaran kurikuler. Selamat pagi semuanya, saya Yohana Biasa lagi. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa faktanya ikan nila dapat mengurangi depresi dan stres. Mengapa demikian? Ikan nila memiliki banyak kandungan yang berdampak positif bagi kesehatan mental. Salah satunya dapat mengurangi depresi dan stres. Kandungan asam lemak omega 3 dalam ikan nila dapat membantu memperbaiki fungsi otak, dan nutrisi tersebut dapat menstabilkan mood atau suasana hati. Tak hanya berdampak positif pada kesehatan mental, tetapi ikan nila juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti melancarkan pencernaan tubuh, mengontrol kolesterol, dan mencegah kanker. Kalau dari warna suara sudah bagus ya, menjadi seorang wartawan atau sebagai news anchor, ya, pembawa berita atau membaca berita, sudah bagus warna suaranya. Tapi tadi dari gestur, kamu kayak gini, terus masih goyang-goyang, kayak mau ini ya, mau ngajak ini ya, dansa ya, oke. Kalau misalnya dari mimik wajah, kamu sudah bagus, karena kamu kayaknya menyampaikan pesan itu kayak terlalu ceria gitu, sesuai dengan isi pesan yang kamu sampaikan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sareher Tardas Regar dari anggota Himpunan Jurnalistik ingin mengabarkan berita terkini.
Pada tanggal 24 Oktober 2023 telah dilaksanakan pelatihan membaca dan menulis naskah berita untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas menulis serta membaca naskah berita di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 5 Medan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Universitas Dharma Wangsa berkolaborasi dengan Universitas Sari Mutiara Indonesia dan dihadiri anggota Himpunan Jurnalistik SMA Negeri 5 Medan. Nah, itu pentingnya seorang reporter atau seorang news anchor. News anchor itu oke dibantu sama prompter ya. Jadi memang dia akan fokus seperti ini. Ini kamera, ini prompter, dia akan lihat seperti ini. Pandangannya akan tetap fokus keduanya, gitu kan. Tapi beda kalau misalkan dia liputan di live on air langsung gitu ya, breaking news gitu kan. Nah, dia terlalu banyak ini. Jadi sebaiknya memang dia harus pahami dulu konteks berita itu yang dia tulis.